Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat-sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara pemuda, pemuda adalah harapan bangsa. Di tangannya lah harapan bangsa, bahkan agama ditentukan. Rasulullah SAW bersabda, Subhanul yaum rizalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pemuda muslim adalah penerus generasi umat Islam. Merekalah yang akan menjadi ansarullah, penolong agama Allah. Maka pemuda yang hebat adalah pemuda yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Muda identik dengan nafsu yang bergelora, dengan segala macam godaan yang ada. Maka ketika remaja disatukan dengan masjid akan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman pernah menyampaikan, berbahagialah orang yang menjadikan akal dan hatinya sebagai raja dan nafsu sebagai tawanannya. Dan celakalah orang yang menjadikan akal dan hatinya sebagai tawanan dan nafsu sebagai rajanya. Maka maju dan mundurnya bangsa tergantung dari kondisi para pemudanya. Jika pemuda memiliki jiwa ketaatan kepada Allah, jiwa ketakwaan kepada Allah, maka bangsa itu akan maju besar dan bahkan mampu memimpin peradaban dunia. Sebaliknya, jika pemuda hanya menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka bangsa itu akan suram dan bahkan akan hancur. Lalu pertanyaannya, sosok seperti apakah pemuda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW bersabda, syabun nasa'a bi'ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang dicintai Allah adalah pemuda yang gemar, yang senang beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Secara umum Allah mencintai orang yang bertakwa, akan tetapi secara khusus Allah lebih cinta pada para pemuda yang senang dan gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dikisahkan di dalam Al-Quran para pemuda yang gemar dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Siti Maryam, Siti Fatimah, Ashabul Kahfi, dan masih banyak yang lainnya. Itulah para pemuda yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Mereka pemuda yang dicari-cari, yang dicinta, akan tetapi cinta mereka lebih besar kepada Allah dan Rasulnya. Mereka pemuda yang diselamatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menyelamatkan hati mereka? Qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hatinya tergantung di dalam masjid. Bisa jadi badannya di atas motor, badannya di atas kantor, akan tetapi hatinya tergantung di dalam masjid. Ketika mendengarkan adzan berkumandang, bergetarlah hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah disebut, bergetarlah hati mereka. Anak muda yang bergemar beribadah kepada Allah, dalam kondisi nafsunya yang bergejolak, malah ia kendalikan dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Ia kendalikan dalam kesenangan beribadah kepada Allah. Pemuda seperti itu akan dipuji-puji oleh para malaikat. Sungguh hebat pemuda seperti itu. Maka pemuda seperti ini di akhirat nanti akan mendapatkan perlindungan, sehingga Allah jamin siapa yang gelap-gelap berjamaah di masjid akan meninggal dalam keadaan terindah, berjumpa dengan Allah. Sebagaimana ia ke masjid rindu berjumpa dengan Allah, ia datang ke rumah Allah, ia memenuhi panggilan Allah, maka Allah lebih rindu lagi berjumpa dengannya. Mayarzul liqa'a rabbih. Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allahu asyaddu roja ilaih. Allah lebih rindu lagi berjumpa dengannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan pemuda yang berkarakter seperti Ashabul Kahfi,
berakidah seperti Nabi Ibrahim, dan mencintai sifat-sifat Nabi yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dijadikan pemuda yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.